Sayang, ini Mas bawain surprise buat istri Mas tercinta. Seru suamiku, Mas Danu, sembari memelukku erat. Diserahkannya amplop putih yang masih melekat erat. Tanpa basa-basi, segera kurenggut amplop itu, penasaran dengan isinya. Mataku terpana melihat isi amplop yang di luar dugaanku. Bibirku tak henti-hentinya berdecak kagum. Mas, ini serius? Tiket liburan dan uang? Tanyaku tak percaya. Mas Danu mengangguk cepat, sembari tersenyum lebar memperhatikan gigi-giginya yang putih. Terima kasih sayang. Aku berangsur memeluk suamiku manja. Ia hanya terkekeh melihat tingkahku yang berubah menjadi manis. Ini tiket liburan ke Bali dan uang transport dari bos sayang, sebagai penghargaan dan hadiah pernikahan kita. Jelas Mas Danu. Iya, aku dan Mas Danu memang pengantin baru dan kami belum sempat berbulan madu. Tentunya pekerjaan membuat Mas Danu harus siap bekerja tanpa kenal waktu dan jarang libur. Dan sungguh, aku tidak menyangka mendapat hadiah dari bos Mas Danu. Hadiah yang sangat kami idam-idamkan, bisa berlibur dan berbulan madu. Alhamdulillah, aku dan Mas Danu segera bersiap tidur. Tak sabar, rasanya menunggu hari esok. Kami akan bersiap-siap dan lusa kami akan berangkat ke Bali. Hari yang kami tunggu akhirnya tiba. Suamiku dengan setia menggandeng tanganku kemanapun ia pergi. Ia tampak sangat antusias, begitupun dengan diriku. Tak henti-hentinya, bibir ini mengucap syukur. Dek, gimana rasanya mau naik pesawat? Deg-degan gak? Ujar suamiku sedikit meledekku. Wajahku berubah merah padam. Aku sebenarnya sangat takut, karena ini kali pertama bisa naik pesawat. Kecelakaan pesawat selalu terngiang-ngiang di pikiranku. Tapi demi bisa liburan dan berbulan madu, perlahan ku kikis semua rasa takut itu. Biasa aja mas, jawabku berbohong. Ayo dek, itu sudah ada panggilan. Sebentar lagi kita berangkat, ajak suamiku. Aku pun mengangguk dan segera mengikuti Mas Danu. Tak sabar rasanya membayangkan suasana Bali di pantai. Walaupun ada rasa deg-degan karena harus naik pesawat. Akhirnya, kami sampai di Bali. Rasanya letih sekali. Mas Danu tak henti menggenggam tanganku. Mungkin karena kami pengantin baru. Di masa pandemi seperti ini, hotel banyak tutup. Uang yang kami punya hanya cukup untuk menyewa hotel sekelas Hotel Melati. Mas Danu pun mencari hotel kesana kemari, berbekal aplikasi di HP-nya. Hari sudah mulai sore. Kami pun sudah sangat letih untuk mencari hotel yang jauh. Akhirnya, kami memutuskan untuk singgah di hotel terdekat. Hotel itu adalah hotel satu-satunya yang bisa kami kunjungi. Awalnya aku sempat ragu untuk mampir ke hotel itu. Nuansa hotel yang terkesan angker, banyak lumut bertengger di dinding hotel, pohon-pohon besar mengelilingi hotel, bunga kamboja yang banyak di setiap sudut hotel, menambah aroma mistis. Tapi nampaknya tidak dengan Mas Danu. Ia tampak santai memasuki hotel. Tanpa ragu, ia menggandeng tanganku dan sedikit menyeretku karena langkahku yang sedikit tertahan. Selamat sore pak, ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang resepsionis ketika Mas Danu mendekatinya. Wanita muda berusia sekitar 20 tahunan itu menyambut kami dengan sangat ramah. Aku sedikit lega melihat wanita itu. Tak ada raut menyeramkan ataupun hal mengerikan di sana. Wajahnya tampak cantik dan bersahabat. Ia pun tersenyum manis begitu melihatku. Saya ingin menyewa satu kamar untuk kami berdua. Kami pengantin baru. Ini KTP dan buku nikah kami, jawab Mas Danu. Baik pak, tapi tinggal satu kamar lagi yang kosong. Yang lain sudah penuh. Bagaimana pak? Tanyanya lagi. Iya, tidak mengapa. Yang penting kami masih kebagian kamar. Mas Danu mengangguk yakin. Baik pak, kamar bapak nomor 14. Ini kuncinya pak, ujarnya seraya menyerahkan kunci kepada Mas Danu. Mas Danu segera mengambil kunci dengan cepat. Rasa kantuk, lapar dan letih membuat kami begitu antusias untuk segera merebahkan diri di atas kasur. Dengan langkah tergesa, Mas Danu membawaku pergi menuju kamar yang dimaksud. Suara pintu terbuka. Mata kami terpana melihat ruangan kamar itu. Kamar itu di luar ekspektasi.
Ruangan kamar itu sungguh sangat indah. Di semua sudut kamar dipenuhi rangkaian bunga-bunga mawar berbagai warna. Didominasi warna merah dan pink, membuat suasana sangat romantis. Cocok untuk kami pasangan pengantin yang sedang berbulan madu. Aroma wangi semerbak membuat kami sangat betah dan nyaman di kamar itu. Aku pun segera merebahkan tubuh. Begitupun dengan Mas Danu. Rasa lapar hilang entah kemana. Kini yang tertinggal hanya letih dan kantuk yang tak terhingga. Aku pun mulai menutup mata sembari memeluk tubuh Mas Danu erat. Tak lama, ku dengar dengkuran pelan, dan aku pun ikut terlelap. Tolong, tolong, tolong aku. Suara teriakan terdengar sangat jelas di telingaku, membuatku tersentak dan terbangun. Ku tatap jam dinding yang tepat berada tak jauh dari tempat tidurku. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Ku pasang kembali telingaku. Aneh, tak ada lagi suara itu. Aku pun bingung, apakah aku sedang bermimpi atau tadi memang mendengar jeritan itu. Jeritan perempuan yang terdengar sangat jelas. Aku pun kembali berbaring. Rasa lapar mulai melanda. Tapi di mana mencari makan di tengah malam seperti ini? Dan aku memilih melanjutkan tidur. Mungkin tadi aku sedang bermimpi. Baru saja memejamkan mata, ku dengar kaki anak-anak berlari di lorong hotel. Sangat jelas terdengar derap langkah kaki dan tertawa khas anak-anak kecil. Aku semakin heran, jam segini anak siapa yang dengan bebas bermain? Dengan malas, ku langkahkan kaki menuju pintu untuk menegur anak-anak itu. Aku sungguh masih sangat lelah dan merasa terganggu dengan keberisikan mereka tengah malam begini. Ku buka pintu. Anak-anak, jangan berisik dong, teriakku. Tapi apa? Sekejap, aku pun seperti mematung. Ku kerjapkan mataku dan ku kucek berkali-kali, berharap aku salah. Tapi ini semua nyata. Heran bercampur kesal dengan keanehan yang terjadi di tengah malam seperti ini. Tak ada sosok anak-anak di situ. Lorong itu sepi, tak ada siapapun di situ. Yang ada hanya lorong dengan lampu temaram yang membuat bulu kuduk merinding. Lampu itu pun berkedip, seolah ada yang menghidup dan mematikan. Aroma anyir tiba-tiba tercium dari kamar sebelah tempatku berdiri. Kuperhatikan kamar itu, kamar nomor 13. Sayup-sayup, ku dengar dari balik pintu ada kaki yang diseret. Aku semakin penasaran. Terdengar pula suara rintihan minta tolong. Suara itu sangat pelan, nyaris tak terdengar. Aku semakin mendekat di kamar itu. Sekarang, aku tepat berada di depan pintu. Tolong aku. Tolong bukakan pintu. Aku terkunci di dalam, ujar seseorang samar-samar. Dengan gemetar, ku beranikan diri memegang handle pintu. Baru menyentuhnya, tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Aku pun tersentak. Selamat malam, Bu. Ada apa kiranya malam-malam begini Ibu di luar kamar? Sapanya. Aku pun membalikkan badan dan kulihat Pak Satpam berdiri di hadapanku dengan wajah yang keheranan. Tadi ada yang minta tolong, Pak. Jawabku terbata. Siapa, Bu? Saya tidak mendengar apa-apa, Bu, kata Pak Satpam. Di kamar ini, Pak, saya jelas sekali mendengar rintihan minta tolong. Aku berusaha meyakinkan. Kamar ini sudah kosong, Bu, semenjak 3 tahun yang lalu. Dan belum pernah ada yang berani tidur di kamar ini, Bu, jawab Pak Satpam tegas. Aku hanya bisa terdiam. Jelas sekali terdengar suara perempuan minta tolong dari kamar itu. Tak mungkin aku bermimpi. Suara itu terdengar berkali-kali. Dengan langkah gontai, aku kembali masuk ke dalam kamar. Kulihat Mas Danu masih terlelap tidur. Aku pun berangsur kembali ke pelukan Mas Danu, tempat ternyaman yang pernah ada. Kupaksakan mataku untuk tidur. Kejadian malam ini sungguh membuatku syok dan kepalaku dipenuhi tanda tanya. Besok aku akan ceritakan ini semua ke Mas Danu. Pagi sayang, waktunya kita jalan-jalan. Satu kecupan mesra mendarat di pipiku, membuatku terpaksa membuka mata. Kupicingkan mataku. Rasanya masih sangat mengantuk mengingat semalam tak bisa tidur karena gangguan di luar nalar. Jam berapa ini, Mas? Masih ngantuk ini, jawabku malas sembari merentangkan kedua tangan lebar-lebar. Jam 8 sayangku. Ayo kita cari sarapan. Mas sudah sangat lapar.
dari semalam tidak makan karena keenakan tidur, ujar Mas Danu sembari menarik tanganku. Mas, tunggu adik mandi dulu ya, jawabku cepat. Ya udah, Mas tunggu di luar ya. Jangan lama-lama sayang, ucapnya sembari mengecup mesra keningku. Mas Danu memang lelaki sabar dan penyayang. Ia juga sangat romantis. Caranya memperlakukanku sangat istimewa. Itulah sebabnya aku jatuh cinta kepadanya. Masuk ke dalam kamar mandi seorang diri, kurasakan bulu kuduku meremang. Perasaanku menjadi tidak enak. Tiba-tiba, air keran mengalir dengan sendirinya. Aku semakin takut. Pandanganku mengarah ke segala penjuru. Tak ada siapapun di situ. Bergegas aku menuju pintu. Namun, brek, pintu tertutup dengan sendirinya. Aku semakin kalut. Kurai handle pintu, berusaha untuk membukanya. Namun nihil, pintu kamar mandi terkunci. Tolong mas, buka pintu, teriakku sekencang-kencangnya. Aku kalut dan takut. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Bulan madu yang indah berubah menjadi menakutkan. Dalam keadaan panik, tiba-tiba ku dengar suara tawa perempuan. Tawa itu sangat mengerikan. Siapa? Siapa kamu? Apa maumu? Teriakku dengan suara gemetar. Aku benar-benar takut. Mas Danu mengetok pintu. Dek, kenapa kamu? Suara Mas Danu bak angin segar yang datang menghampiriku. Mas, tolong bukakan pintu mas. Adek takut mas, rintihku. Apaan sih dek? Pintunya nggak dikunci, jawabnya sembari membuka pintu kamar mandi. Aku langsung menghambur ke pelukan Mas Danu begitu melihatnya ada di hadapanku. Ayo, kita pulang aja mas. Adek takut, hotel ini mengerikan. Aku sesegukan di pelukannya. Jangan main-main adek, nggak ada apa-apa di hotel ini. Barusan mas ngobrol sama Pak Satpam. Katanya semalam adik keluar kamar sendirian, cecarnya. Iya mas, tadi malam ada yang minta tolong. Juga berisik banget, banyak suara anak kecil. Tapi nggak ada wujudnya mas. Adukku masih dalam keadaan menangis terseduh. Ah, itu cuma halusinasi aja kamu dek. Faktor kecapean, jawabnya santai. Udah, ayo cepat ganti baju. Kita mau jalan-jalan juga, lanjutnya. Aku pun mengangguk dan bersiap-siap, ingin segera pergi dari hotel yang menyimpan banyak misteri. Tak henti-hentinya, bibir ini berdecak kagum melihat keindahan kota Bali. Menyantap kuliner dan berjalan-jalan di pantai dengan bergandengan tangan bersama suami tercinta. Untuk sejenak melupakan kejadian aneh yang kualami sejak malam itu. Mas, kita cari hotel lain yuk. Adik takut mas, ujarku. Ya, gak segampang itu dek. Cari hotel murah kan susah, jawabnya enteng. Aku pun mendengus kesal. Andai Mas Danu menjadi aku, pasti dia tidak akan sesantai itu menjawabnya. Aku pun heran kenapa cuma aku yang mengalami kejadian demi kejadian aneh itu. Menjelang sore harinya, aku dan Mas Danu kembali ke hotel. Di lobi hotel, kulihat sekilas resepsionis berbisik dengan satpam begitu melihat kedatangan kami. Sore, Bu Danu, sapanya ramah begitu melihatku. Ia terlihat salah tingkah karena aku memperhatikannya begitu masuk ke hotel. Iya, sore, jawabku pelan. Banyak tanya di kepalaku, apalagi ketika memergoki Pak Satpam dan Mbak itu berbisik ketika melihatku. Entah apa yang mereka perbincangkan. Setelah makan malam, aku pun beranjak tidur. Anehnya, Mas Danu selalu tidur duluan dan sangat lelap. Bulan madu kami terasa hampa karena Mas Danu tak pernah menyentuhku. Aku kesal dan bosan. Kembali rasa penasaran itu muncul. Sejak semalaman tak lagi ku dengar suara minta tolong itu. Pikiranku menerawang. Samar-samar ku dengar suara cakaran tangan manusia di dinding. Suara kuku yang berbenturan dengan tembok yang membuat ngilu. Suara tawa khas anak-anak kecil kembali terdengar. Mereka berlarian menimbulkan suara gaduh yang memekakan telinga. Di samping rasa takut, rasa penasaranku begitu besar. Aku kembali menuju pintu. Kubuka pintu sedikit dan mengintip. Astaga, teriakku sembari menutup rapat mulutku. Aku tak menyangka apa yang kulihat malam ini. Bocah-bocah itu
merasa sangat mengerikan. Separuh badan terpotong, hanya kaki sampai bagian perut. Ada yang tak berkepala, ada yang tak bertangan dan berkepala. Mereka sangat mengerikan, dan mereka berhenti seolah tahu aku memperhatikan mereka. Dan tiba-tiba, brek, aku jatuh tak sadarkan diri. Sinta, Sinta. Dalam keremanganku, dengan sayup-sayup seseorang memanggil namaku. Suara itu terdengar sangat dekat. Hembusan nafas terasa menyentuh telingaku. Aku berusaha bangkit. Kubuka perlahan mataku yang masih terasa berat. Nampak samar-samar rambut menjuntai tepat di atas kepalaku. Kubuka mataku lebar-lebar. Aku berharap ini mimpi, karena aku tak sanggup melihat apa yang ada di hadapanku. Aku berusaha berteriak, namun suaraku seperti tercekat. Jelas sekali terlihat sosok itu, seorang wanita cantik berwajah pucat menyeringai menatap ke arahku. Ia melekat di atas langit-langit kamar dengan posisi terbalik. Tangan dan kakinya menempel. Wajahnya terbalik menghadap ke belakang dan rambutnya terurai panjang. Ia tertawa bahagia melihatku menggigil ketakutan. Dan aku hanya bisa berdoa, berharap bisa bebas dari hal menakutkan ini. Kubaca semua doa yang kuhafal, dan ajaib wanita itu hilang entah kemana. Dengan tertatih, aku berusaha berdiri. Kupanggil nama Mas Danu berulang kali, namun ia tak jua menyahut. Dalam kegelapan, kulihat sekelebat bayangan menari-nari di atas Mas Danu. Semakin aku mendekat, semakin bayangan itu nampak jelas. Wajah pucat itu menyeringai menakutkan. Ia menatapku tajam dalam kegelapan. Matanya merah menyala. Wanita bergaun merah itu seperti ingin menyantap Mas Danu. Aku semakin takut. Lidahku terasa keluh. Entah apa yang akan terjadi denganku dan Mas Danu. Mas Danu tak juga bangun. Ia benar-benar terlelap dalam tidurnya. Sedangkan aku sudah sangat lemas dan tak berdaya. "Jangan kau ganggu suamiku," teriakku marah. "Apa mau kalian sebenarnya? Dan apa salah kami?" jeritku histeris. "Tumbal, tumbal," jawabnya membuatku bergidik ngeri. "Tumbal? Kami akan menjadi tumbal?" ucapku tak paham. "Iya, pengantin baru itu tumbal. Tumbal," suara wanita itu. Dengan sekuat tenaga, kubaca semua doa-doa yang aku bisa. Beruntung, aku selalu ikut pengajian sebelum menikah dan aku juga punya kemampuan untuk meruqyah. Itulah sebabnya aku bisa dengan mudah melihat penampakan tak kasat mata. Ampun, ampun, panas," teriaknya. Dan dalam waktu singkat, wanita itu berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang. Aku yang awalnya ketakutan, kini menjadi penasaran. Dialog tadi membuatku berani. Apa sebabnya mereka ingin menjadikanku tumbal? Dan untuk apa tumbal itu? Kalau aku memang akan menjadi tumbal, berarti sebelum aku sudah ada korban lainnya. Mungkinkah penampakan bocah-bocah tanpa kepala dan tangan, juga wanita yang minta tolong itu juga korban tumbal? Mas Danu," panggilku panik melihat Mas Danu tampak diam tak bergeming. Ia seperti tak mendengar suaraku. Matanya tampak kosong melihat ke arah pintu. Aku yakin suamiku tidak baik-baik saja. Ia seperti bukan suamiku. Ia berdiri dan melangkah menuju pintu. Kutarik paksa tangannya, namun dihempas kasar hingga membuatku mengadu kesakitan. "Mas, mau kemana kamu, Mas?" teriakku histeris. Dengan setengah berlari, ku ikuti Mas Danu yang tak memperdulikanku. Aku tetap mengejarnya, walaupun banyak mata yang menatapku. Aku tak peduli ketika Pak Satpam itu mengejarku. Mas Danu tetap berjalan cepat menuju arah pantai yang tak jauh dari hotel tempatku menginap. Aku berlari mengejarnya. Dengan tertatih, akhirnya aku bisa menghadangnya. Namun kekuatanku tak setara dengannya. Dengan mudah, aku dihempas hingga terjatuh terjerembat di pasir pantai. Aku terguling, berusaha bangkit walau kurasa sakit di sekujur tubuh. Kulihat Mas Danu sudah sangat dekat, dan sekarang ia berdiri di bibir pantai. Aku berusaha mengejarnya dengan langkah yang terseok-seok. Namun terlambat. Mas Danu
kembali berjalan tanpa bisa kugapai. Dalam hitungan detik, ia sudah hilang tergulung ombak. Kakiku terasa lemas, hilang semua tenaga. Aku terduduk di pinggir pantai dengan air mata yang tak bisa tertahan. Perih, bulan maduku berujung nestapa. Mas Danu, jangan tinggalkan aku, Mas. Dek, bangun. Mimpi apa sih, Dek? Kurasakan belayan lembut di pipiku. Siapa yang membelaiku? Suamiku kah? Aku tersentak. Segera kubuka lebar-lebar mataku. Tak percaya dengan sosok yang duduk di sampingku. Wajahnya tampak heran melihatku. Aku sungguh bahagia melihatnya berada di sampingku. Apaan sih, Dek? Jeritnya ketika ku cubiti tangannya. Aku takut kalau ini mimpi belaka. Mas, ini benar kamu? Aku tak mimpikan, Mas. Tanyaku ragu. Ya iyalah, Dek. Ini Mas. Kamu mimpi buruk ya? Ia balik bertanya. Aku berhambur ke pelukannya. Ku peluk dirinya sangat erat. Bibir tak henti mengucap syukur melihat suamiku dalam keadaan baik-baik saja. Mas, ayo kita segera pergi dari sini. Aku merasa ada yang tidak beres dari hotel ini, ucapku. Iya, Dek. Mas baru mau ngomong. Mas curiga kenapa hotel ini tampak sepi, tapi dibilang semua kamar terisi. Jawab Mas Danu penuh curiga. Mas, kita akan dijadikan tumbal, Mas. Adik mengalami hal mistis terus, Mas. Kataku sembari menggenggam tangannya. Aku takut ia tak percaya. Belum sempat Mas Danu menjawab, dari kamar sebelah terdengar jelas suara teriakan seorang wanita. Pergi! Cepat pergi! Suara teriakan itu sangat menakutkan membuat bulu kuduku meremang. Aku memandang Mas Danu takut. Prak! Jendela kamar terbuka dengan keras. Tirai berterbangan. Lampu tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, nampak samar-samar bayangan kepala berambut panjang terbang di luar kamar dengan usus terburai. Pemandangan menyeramkan itu lama-lama terlihat dengan jelas di bawah pantulan sinar rembulan. Sosok itu tertawa cekikikan melihat kami menggigil ketakutan. Wajahnya semakin nampak jelas, memperlihatkan giginya yang tajam. Lidahnya panjang, menjulur keluar. Mas Danu berusaha melindungiku. Dia mendekap erat tubuhku. Aku hanya mampu berdoa dan ku dengar dengan jelas. Sosok itu menyibak tirai yang menghalanginya. Dan ia berangsur masuk mendekati kami. Ku dengar Mas Danu melantunkan ayat-ayat suci. Iya, lelaki solehku tanpa gentar menghadapi makhluk itu. Semakin mendekat, semakin kuat doa yang terucap. Panas, panas. Makhluk itu berteriak. Kepalanya terbang dengan organ dalam, dan usus terburai itu melesat keluar kamar, meninggalkan bau anyir yang menyengat. Darahnya sempat menetes di lantai. Alhamdulillah, seru suamiku dan diriku berbarengan dengan hidupnya lampu. Keadaan tampak lenggang. Kami memutuskan untuk pergi dari hotel laknat ini. Setelah istirahat malam ini, besok akan kami ungkap semua kejadian misteri malam ini. Aku yakin sekali Pak Satpam dan resepsionis itu tahu akan hal ganjil yang menimpaku dan Mas Danu. Esok hari akan kuungkap semua ini. Aku tersentak seperti ada yang menyuruhku untuk bangun. Kuedarkan pandangan ke sekitar, namun nihil. Tak ada apapun selain Mas Danu yang masih terlelap tidur. Kupandangi jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Aku memutuskan untuk melanjutkan tidur. Tapi seketika kuurungkan niatku. Aku seperti mendengar derap langkah seseorang di lorong. Langkah itu semakin mendekat dan berhenti tepat di kamar sebelah. Iya, kamar nomor 13 yang sedari aku tiba menyita perhatian dan tanda tanya di benakku. Pelan-pelan kulangkahkan kaki menuju pintu dan kubuka pintu secara perlahan. Nampak dengan jelas gadis penjaga resepsionis dan juga Pak Satpam membuka pintu kamar secara sembunyi-sembunyi. Jantungku berdegup kencang. Apa kiranya yang dilakukan dua orang itu malam-malam begini? Mereka masuk ke kamar dengan tergesa-gesa. Aku segera membalikkan badan
dan membangunkan Mas Danu. Mas Danu tersentak bangun. "Ada apa sih, Dek? Ada gangguan lagi?" tanyanya penuh rasa khawatir. "Enggak, Mas. Tapi ini ada hal yang aneh. Bukankah kamar di sini semua terisi penuh? Hanya kamar sebelah yang dibiarkan kosong. Tapi kenapa Mbak resepsionis dan Pak Satpam itu kesana malam-malam begini?" tanyaku. Mas Danu terdiam sejenak. Ia pun manggut-manggut tanda setuju. "Mungkin mereka pacaran, Dek," jawabnya singkat. "Mungkin bisa jadi begitu, Mas. Tapi katanya kamar itu dilarang untuk dimasukin. Aku jadi penasaran, Mas. Ayo kita lihat," ucapku sembari menyeret paksa Mas Danu. Dengan mengendap-endap, aku dan Mas Danu mengintip dari celah pintu kamarku. Aku dan Mas Danu tersentak kaget melihat banyak sosok berdiri di depan pintu kamar nomor 13. Sosok anak-anak tanpa kepala, ada yang tanpa tangan, ada juga yang memegang kepala di tangannya. Tak cuma sosok anak-anak, ada juga sosok wanita penuh luka, dan lelaki yang wajahnya hancur ikut berdiri di depan pintu. Mas Danu menutup mulutku, takut aku berteriak melihat pemandangan ngeri di depan matanya. Tiba-tiba, kurasakan tanganku ditarik. Aku tersentak kaget, tapi aku berusaha berani. Kuikuti tangan dingin itu yang memaksaku untuk keluar dari kamar. Jelas sekali, ada sesosok perempuan pucat yang berwajah sedih menatap ke arahku. Tolong kami, tolong," ucapnya pelan, sembari menuju kamar nomor 13 yang tertutup rapat. Sosok-sosok yang tadi berdiri tiba-tiba hilang dalam sekejap. Begitupun dengan perempuan tadi. Tinggal aku dan Mas Danu. Mas Danu mencoba membuka pintu. Pintu pun terbuka. Ternyata pintu lupa terkunci. Aku dan Mas Danu mengendap masuk ke dalam. Lampu kamar itu sangat redup, nyaris gelap karena sinar lampu yang sangat temaram. Samar-samar terlihat sesajen di mana-mana. Aroma melati dan kantil serta kemenyan tercium menyengat. Aku dan Mas Danu sama-sama menutup mulut dan bersembunyi di balik pintu. Kami melihat dengan jelas Pak Satpam dan wanita itu sedang duduk bersimpu. Mulutnya komat kamit seperti menghafal sebuah mantra tertentu. Pak Satpam dan wanita itu serentak menghentak kepala mereka ke kiri dan ke kanan, hingga terdengar suara patahan dari leher kedua orang itu. Tiba-tiba, kulit dan wajah mereka menghitam, dan mereka tertawa juga menjerit bersama. Tiba-tiba, kepala mereka serentak terbang terpisah dari badan. Kepala yang disertai dengan usus terburai dan organ tubuh yang ikut menggantung itu terbang melesat melalui jendela yang terbuka lebar, disertai suara cekikikan mengerikan. Aku berusaha tegar dan berani. Begitu juga dengan Mas Danu. Terus beristighfar dan bersyukur karena Allah telah menunjukkan semua ini kepada kami. Suasana tampak mencekam. Dengan mengendap, kami kembali ke dalam kamar. Jantung seperti berpacu dan nafas seolah terhenti. Hotel ini menjadi sangat mengerikan untuk kami. Suasana pun sepi. Entah kemana tamu-tamu yang lain. Sampai pagi, kami berdua tak dapat menutup mata. Subuh-subuh, kami sudah pergi dari hotel. Tanpa ada satpam dan resepsionis sialan itu. Entah kemana mereka, mungkin mencari mangsa. Ada seorang wanita menatapku heran. Begitu melihatku dan Mas Danu menyeret koper dengan tergesa. Ia pun mendekat dan bertanya, "Maaf Mbak, dari mana? Apa Mbak mencari penginapan? Apa baru tiba?" tanyanya ramah. "Kami baru saja keluar dari hotel mengerikan di sana," jawabku sembari menunjuk ke arah hotel. "Hotel? Hotel apa Mbak? Di sini tidak ada hotel loh," jawabnya heran. "Di sini dulu pernah ada hotel, tapi sudah lama tidak beroperasi," lanjutnya. Aku dan Mas Danu berpandangan heran. Kami pun kembali menuju hotel yang kami maksud bersama wanita tadi. Ajaib, hotel yang kami lihat dipenuhi dengan orang-orang dan juga nampak tenang dan asri, kini berubah menjadi sangat mencekam. Hotel tampak sepi,
dan dipenuhi lumut dan semak belukar. Bulu kuduk kami seketika berdiri, walaupun suasana di pagi hari. Kami pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah dan meninggalkan bulan madu yang mencekam. Aku benar-benar tak ingin berlama-lama di sini. Pengalaman berharga yang harus kami lalui. Beruntung, Tuhan selalu melindungi. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.